Kabar gembira bagi pendukung Timnas Indonesia. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tinggal selangkah lagi bisa membela Timnas Indonesia. Sementara, Sekjen PSSI menyampaikan kabar buruk, Mauro Zijlstra belum bisa memperkuat Timnas Indonesia. Opsi penggantinya, pemain muda berbakat yang dijuluki si anak ajaib, kini kembali menjadi sorotan karena disebut berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Berikut ini adalah kabar selengkapnya. PSSI gerak cepat, karena dikejar waktu untuk mendaftarkan keduanya untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders bisa angkat Timnas Indonesia ke peringkat 100 dunia. Ia optimis, kehadiran kedua pemain ini bisa jadi senjata baru untuk mendorong Timnas Indonesia masuk ke jajaran 100 besar dunia. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tiba di Indonesia awal pekan, untuk menjalani sumpah warga negara Indonesia. Proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders berjalan lancar, Komisi 3 dan DPR RI memberikan lampu hijau untuk mereka membela Timnas Indonesia. Naturalisasi sepak bola, Eliano Johannes Reijnders, di mana tempat tanggal lahir di Finlandia 23 Oktober 2000, usia 23 tahun, kewarganegaraan Belanda, posisi bermain di bek tengah, dan klub saat ini PEC Zwolle, dan level kompetisi Tier 1 Belanda. Keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana ibu dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakek bernama Jance Lekatompesi, lahir di Jatinegara, Jakarta, 29 Desember 1947. Ibunya bernama Angelina Shane Lekatompesi, lahir di Jakarta 18 November 1976. Eliano juga memiliki istri yang keturunan Indonesia. Setelah mendapat persetujuan dari kedua komisi DPR, sekarang hanya tinggal menunggu langkah akhir surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Ia yakin, dengan talenta Maes dan Eliano, impian membawa Timnas Indonesia ke ranking 100 dunia bisa segera terwujud. Semoga bisa membantu kita menembus 100 besar peringkat FIFA, dilanjut politisi Partai Golkar ini. Sementara, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, yang mengaku sudah menyerahkan sejumlah dokumen kepada PSSI untuk segera melakukan proses naturalisasi. Namun, Sekjen PSSI, Yunus Nusi membeberkan, belum mengajukan proses naturalisasinya. Disebabkan, dalam wawancara dengan YouTube Football Premier, Mauro mengungkapkan bahwa dia baru bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada 2025. Artinya, Mauro Zijlstra belum bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam laga melawan Cina dan Bahrain pada Oktober, serta Jepang pada November mendatang. Ya, saya pikir itu akan terjadi tahun depan, selama tidak ada hambatan, kata Mauro menjawab pertanyaan Football Premier. Pemain muda berbakat yang dijuluki si anak ajaib, kini kembali menjadi sorotan karena disebut berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Salah satu talenta tersebut adalah Sjors Lois Hermsen. Dia bisa menjadi opsi pemain naturalisasi setelah Maes Hilgers, dan berduet dengan Rafael Struijk di lini depan. Tak bisa dipungkiri, banyak pemain keturunan Indonesia di luar negeri, terutama di Belanda. Bahkan, banyak dari mereka yang masih muda dan bisa menjadi andalan Timnas Indonesia di masa depan. Nama Sjors Lois sempat mencuat setelah ia mengungkapkan kepada Yusa Nugraha bahwa dirinya memiliki darah Indonesia. Kini, Sjors Lois kembali diperbincangkan karena potensinya sebagai penyerang masa depan Timnas Indonesia, terutama mengingat kurangnya penyerang tajam di tim nasional, baik di level senior maupun usia muda. Sjors Lois, yang baru berusia 17 tahun, lahir di Belanda pada 12 Juni 2007. Dalam percakapannya dengan Yusa Nugraha, ia bercerita bahwa neneknya berasal dari Jakarta. Nenekku lahir di Jakarta, jadi dia orang Indonesia asli. Dan ayahku setengah Indonesia, ungkap Sjors Lois di kanal YouTube Yusa Nugraha.